Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunyoto Hadi Praitno dari kelas B Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian PSDK Kediri dengan nomor NIM 2050402071130118. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai metode elektroforesis menggunakan pewarna makanan. Tahap awal yang dipersiapkan yakni alat dan bahan. Yang pertama ada agar-agar sebagai gel atau media elektroforesis. Berikutnya ada pewarna sebagai bahan pengamatan running. Kemudian ada baterai sebagai sumber energi listrik. Berikutnya ada suntikan untuk menyuntikkan warna ke sumur yang telah dibentuk. Kemudian ada kabel sebagai penyambung aliran listrik dari baterai ke kawat. Berikutnya ada sisir untuk membuat sumuran pada gel. Berikutnya ada wadah sebagai tempat gel elektroforesis. Kemudian ada baking soda untuk membuat atau campuran larutan buffer. Kemudian ada gelas ukur. Dan yang terakhir ada paperclip atau kawat klip sebagai penghantar elektroda. Yang pertama yakni pembuatan buffer dengan melarutkan baking soda ke dalam air kemudian diaduk. Larutan buffer ini berfungsi sebagai ion penghantar. Selanjutnya pembuatan gel dari agar-agar sebagai media elektroforesis. Kemudian juga ditambahkan soda kue. Kemudian setelah semua bahan tercampur, kemudian diaduk hingga rata. Kemudian rebus hingga mendidih sambil diaduk-aduk. Kemudian masukkan agar ke dalam chamber elektroforesis. Kemudian letakkan cetakan jamuran berupa sisir di dekat kawat yang akan digunakan sebagai kutub negatif. Setelah mengeras, cabut sisir dan akan terbentuk sumuran-sumuran sebagai wadah pewarna. Kemudian tuangkan larutan buffer yang sudah dibuat tadi pada media hingga sumuran terendam larutan. Langkah selanjutnya yakni masukkan pewarna makanan ke dalam sumuran yang telah dibuat tadi dengan menggunakan suntik dengan jarak yang sekiranya tidak terlalu rapat antara warna satu pada warna lainnya. Pewarna yang digunakan dalam praktekan kali ini ada 3 warna. Yang pertama ada warna biru, kemudian warna kuning. Warna kuning disuntikkan menggunakan jarum suntik dengan jarak yang tidak terlalu rapat. Kemudian yakni menyuntikkan warna ketiga, yakni warna merah dengan jarak yang tidak terlalu rapat. Disuntikkan pada sumuran yang telah dibuat tadi. Kemudian sesudah menyuntikkan pewarnaan dalam sumuran-sumuran tersebut, langkah selanjutnya yakni mengaliri gel beserta pewarna dengan menggunakan aliran listrik dari baterai dengan tenaga 81 volt karena baterai yang digunakan sebanyak 9. Untuk kabel yang berwarna hitam bermuatan negatif, sedangkan kabel yang berwarna merah bermuatan positif.
kabel dengan warna hitam dikaitkan dengan kawat yang berada di dekat sumuran, yakni yang digunakan sebagai kutub negatif. Kemudian setelah kabel-kabel dililitkan dan aliran listrik disalurkan ke gel, maka akan timbul gelembung-gelembung kecil pada gel, menandakan aliran listrik sudah benar-benar tersalurkan. Kemudian ditunggu hingga warna-warna tersebut bergerak. Setelah waktu 35 menit, warna-warna sudah berpindah. Pada dasarnya warna-warna tersebut memiliki muatan negatif dan akan mendekati kutub positif apabila dialiri listrik. Pergerakan warna paling dominan yakni terlihat dari warna merah yang setengah menyelimuti agar-agar dalam wadah. Warna kuning dan biru mencampur menjadi satu membentuk warna hijau dengan pergerakan yang tidak terlalu cepat atau tidak terlalu signifikan. Hal ini menandakan bahwa warna merah memiliki partikel yang lebih kecil dan mudah menembus membran semi variabel seperti pada gel tersebut. Kawat yang digunakan sebagai pengantar alur listrik ke gel yakni mengalami korosif. Berdasarkan pembahasan, elektroforesis merupakan suatu teknik yang dilakukan pada media dengan tujuan untuk memisahkan molekul DNA, RNA, dan pewarna berdasarkan ukuran dan muatannya. Prinsip kerja elektroforesis adalah molekul atau partikel yang bermuatan akan melakukan migrasi ke elektroda dengan muatan yang berlawanan dengan bantuan media yang dialiri listrik. Sehingga pembahasan pada praktikan kali ini yakni dapat disimpulkan bahwa warna merah memiliki ukuran dan massa molekul yang lebih kecil atau lebih ringan dibandingkan warna-warna lainnya. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.